Bab 676. Mengusir setan. Mungkin kalau tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ada yang salah dengan gelang giok itu secara sekilas. Tetsu Matsuda menatap hantu putih itu dengan terpesona. Dia juga masuk ke rumah secara tidak sengaja. Ketika dia melihat sesuatu merangkak keluar dari sumur, dia sangat takut sampai mengompol di tempat. Tetapi dia menjadi bingung. Semakin melihatnya, semakin indah jadinya. Gelang giok itu diselamatkan dari dasar sumur setelah Tetsu Matsuda disihir. Aura ganas pada gelang giok akan menyerang tubuh Ting Chen sedikit demi sedikit. Perlahan mengubah tubuhnya menjadi fisik yang cocok untuk kebangkitan. Tujuan hantu perempuan berbaju putih adalah untuk menghidupkan kembali jiwanya. Sayang sekali gelang giok itu sekarang sudah rusak. Tetsu Matsuda tidak punya pilihan selain menggunakan video tersebut sebagai ancaman untuk memikat Ting Chen ke rumah ini. Di sekitar sumur kuno, roh jahat membumbung tinggi ke langit. Ketika Ting Chen mendekat, roh jahat yang telah menembus tubuhnya melalui gelang giok sebelumnya segera menguasai tubuhnya. Ting Chen telah berdiri di samping sumur kuno ini selama 2 hari terakhir. Aura ganas itu terus-menerus menyerang tubuhnya. Tetsu Matsuda berkata, untungnya Ting Chen telah memakai gelang giok itu untuk sementara waktu. Setelah 2 hari seharusnya tidak ada masalah besar. Berpikir bahwa perinya akan kembali. Tetsu Matsuda tampak bersemangat. Suara tajam dari hantu perempuan berbaju putih terdengar pada saat kritis. Aku berharap ahli dari negara Long tidak akan datang untuk mengganggu urusanku. Jangan khawatir. Dia pasti tidak akan menemukan tempat ini. Begitu Tetsu Matsuda selesai berbicara, suara Louis Lu tiba-tiba terdengar di belakangnya, begitukah? Aku benar-benar minta maaf telah mengecewakanmu begitu cepat. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Saat Tetsu Matsuda melihat Louis Lu, matanya melebar karena terkejut. Tentu saja. Louis Lu menjawab dengan santai. Lalu melirik hantu wanita berbaju putih. Dan berkata dengan wajah aneh, di negara Long kita ada beberapa cerita bagus yang telah diturunkan selama berabad-abad. Ada seekor ular menyamar menjadi hantu cantik. Begitu jelek bisa menjadi begitu menarik. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ketika Tetsu Matsuda mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Seolah-olah kehilangan akal sehat. Dia meninju wajah Louis Lu. Louis Lu mencibir. Meraih kepalan tangan Tetsu Matsuda, menyentuh mata dengan jari-jarinya, dan berkata, karena kamu tertarik dengan rasa yang begitu kuat, biarkan aku membantumu. Setelah selesai berbicara Tetsu Matsuda terlempar keluar, tepat di depan hantu perempuan berbaju putih. Karena Louis Lu sudah menggunakan teknik yang membingungkan Tetsu Matsuda. Jadi saat dia berhadapan muka dengan hantu perempuan, melihat wajah seram itu, seketika terdengar teriakan ketakutan. Tubuh yang ketakutan tersandung dan jatuh ke dalam sumur kuno. Masih hidup atau sudah mati tidak jelas. Melihat ini, hantu perempuan berbaju putih meraung. Kamu adalah ahli dari negara Long itu. Mengapa kamu mencampuri urusanku? Aku tidak ingin usil. Tapi orang ini adalah dari negara Long kita. Kamu pikir aku harus mengurusnya atau tidak? Louis Lu menunjuk ke arah Ting Chen dan berkata, aku ingin kamu mati. Hantu perempuan berbaju putih menjerit. Matanya garang dan wajahnya menjadi lebih menakutkan. Dia tiba-tiba berubah menjadi roh jahat dan bergegas menuju Louis Lu. Di luar kekuatanmu sendiri. Karena kamu tahu bahwa ada pertapa di negara Long kita. Kamu harus tahu bahwa pertapa di negara Long kita berspesialisasi dalam menaklukkan hal-hal gelap sepertimu.
Louis Lu juga tidak sungkan padanya. Menghembuskan nafas. Cimat biru kuno terbang keluar, bertabrakan dengan aura ganas. Tiba-tiba meledak menjadi api biru yang aneh. Ah! Hantu perempuan berbaju putih itu menjerit dan menyusut. Tidak berani bergerak maju dengan mudah, tetapi mengalihkan sasarannya ke Ting Chen dan berkata dengan tajam, "Kalau begitu mati bersama." Ingin mengendalikan Ting Chen, mereka melompat ke sumur kuno itu bersama-sama. Namun Louis Lu sudah merasakan niatnya. Menarik Ting Chen pergi dalam sekejap dan menamparkan dahinya dengan telapak tangannya. Aura melintas. Setelah beberapa saat, hantu perempuan berbaju putih itu ditarik keluar, berjuang keras dalam kehampaan. Dia juga mencoba membingungkan Louis Lu seperti yang dilakukan Tetsu Matsuda. Tetapi Louis Lu memiliki mata yang jernih dan tidak tergerak sama sekali. Trik yang tidak berguna. Kamu pantas mati. Louis Lu tidak menunjukkan belas kasihan. Api spiritual muncul, langsung membakar hantu perempuan berbaju putih menjadi gumpalan asap hijau, melirik ke sumur kuno. Louis Lu tidak peduli apakah Tetsu Matsuda di dasar sumur itu hidup atau mati. Dia mengambil Ting Chen dan meninggalkan rumah kosong itu. Kembali ke aula Hui Chen. Tuan Tang segera melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. "Tuan Lu, apa yang terjadi?" "Aku akan membicarakannya nanti. Aku akan memberinya jarum dulu." Awalnya Ting Chen menjatuhkan gelang giok, dan roh jahat telah menembus ke dalam tubuhnya. Itu akan menghilang perlahan seiring waktu. Itu tidak mengancam jiwa. Tetapi setelah 2 hari ini, hasilnya akan berbeda. Kehidupan Ting Chen akan berada dalam bahaya kapan saja. Louis Lu berpikir dia sudah membantu sampai tahap ini. Jadi lebih baik menjadi orang baik sampai akhir dan mengusir roh jahat di tubuh Ting Chen. Meminta Tuan Tang untuk mengatur kamar. Ketika Louis Lu masuk, dia melepaskan semua pakaian Ting Chen, mensuntikkan jarum dengan energi sejati dan menusuk tubuh Ting Chen di banyak tempat. Mata Louis Lu tetap fokus. Salah satunya karena dokter tidak pandang jenis kelamin dan dia tidak tertarik sedikit pun dengan Ting Chen. Setelah akupuntur, Louis Lu menutupi tubuh Ting Chen dengan pakaiannya, lalu berjalan keluar dari ruang akupuntur. Li Wu dan yang lainnya juga telah kembali. Gadis yang memiliki hubungan baik dengan Ting Chen bertanya, "Tuan Lu, bagaimana kabar Ting Ting?" "Tidak ada yang serius. Hanya saja perlu beberapa waktu dia baru sadar. Jadi masuklah dan awasi dia." "Baiklah Tuan Lu." "Kakak Lu, ada apa dengan Ting Chen? Ketika kamu membawanya, wajahnya pucat, tidak seperti penyakit biasa." Tuan Tang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bersambung.